harus waspada ya. Kawan-kawan yang ada di intelijen, badan intelijen kita harus benar-benar seksama. Berbahaya, ini kepentingan kok. Nggak ada halal haram kalau seperti ini. Sama dengan ketika China menanamkan sahamnya di Indonesia, bukan untuk menolong Indonesia, tapi membangkrutkan Indonesia. Di Yaman sana sampai sekarang ini masih belum kelar nggih, Bu Sriwidya. Ya ditiru itu apa nih? Kalau untuk wilayah Tarim, karena di sana kan nggak berpolitik ya, pokoknya si dipikirkan wali-wali tok, sufi-sufi tok ya, hurufi tok ya, akhirnya ya nggak ditakuti oleh musuh. Lah orang nundukkan orang seperti itu gampang. Gampang. Kalau orang nggak ngerti politik ya gampang dipolitiki gitu. Oleh sebab itu kita semua harus tahu politik. Kita semua harus waspada gitu loh. Ketika ada lagu berbahasa Arab yang artinya tidak sesuai dengan agama kita, ya jangan dipakai untuk sholawatan. Pak Masraf, harusnya kami pulang ke Tarim untuk menunjukkan karomah-karomahnya supaya Yaman dalam keadaan kondusif. Nggak mau Pak Masraf, enak di sini kok. Nggak ada duitnya kono itu. Sumber daya alam itu apa? Nggak. Perang sih direbutno itu berkuasa sejak dulu. Kenapa mereka banyak yang keluar ke Zanzibar, ke Somalia, tapi yang paling utama itu ke Nusantara. Ya, karena memang surga dari timur raya ya sini, Indonesia dan Malaysia, Singapura. Jadi mereka suruh kembali ke sana ya nggak mau. Walaupun di sini itu memuji Tarim lebih mulia daripada Makkah dan Madinah. Syawari Tarim, Syekho man la syaikholah. Jalan-jalan yang ada di Tarim adalah guru bagi orang yang tidak memiliki guru. Tidak usah ngaji, tidak usah berguru mencari ilmu di Tarim. Pokoknya menjaga hati ini dan akal, maka keluar dari Tarim dijamin menjadi wali Allah. Ada kitabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara-saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, perkenankanlah kami kembali mengudara untuk sowan ke hadapan panjenengan semua, guna untuk bertolabul ilmi, mencari ridho ilahi, saling berbagi informasi yang kita miliki, yang hakikatnya juga dari ilahi, dengan harapan kita semua mendapatkan anugerah kualitas kebahagiaan yang tiada tara di dunia ini sampai di akhirat nanti. Saudara-saudariku semuanya, baru-baru ini kita dikagetkan dengan berita adanya penembakan brutal di Sydney, Australia, pada acara yang diselenggarakan di pantai di sana oleh penganut paham Israel ya, termasuk Hari Raya Tanah namanya. Ini bagian daripada warna-warni dunia. Ketika ada orang yang tidak setuju dengan keyakinan lainnya ya, maka sebaiknya tetap saling menghargai perbedaan yang ada. Tidak perlu kita bawa sampai murka, meluapkan amarah ya, dan penuh angkara sampai membunuh orang yang tidak bersenjata. Ini dalam hukum apapun itu tidak ada yang membenarkannya. Yang tewas berapa? Ya 15-an, yang luka lebih ya. Tambah satu yang pelakunya itu kan ayah sama anak ya. 50 tahun ayahnya, ya anaknya 24 tahun umurnya, masih luka ya. Ya totalnya 16 yang tewas, yang lainnya ada yang luka-luka juga. Padahal Australia itu sangat ketat ya, dalam pengawasan
penduduk dan wisatawan di sana. Tapi ya bagaimana lagi, luwih pinter malingnya. Oleh sebab itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, agar jangan sampai peristiwa yang terjadi di sana ditiru terjadi di negeri kita. Ketersambungan antara peristiwa yang ada di Australia dengan tema yang kami sampaikan kepada panjenengan semua ada korelasinya, ada hubungan substansinya. Hubungannya apa? Hubungannya adalah kepentingan. Kepentingan sebuah negara terhadap negara lainnya demi eksisnya negara tersebut. Saling bekerja sama alasannya. Tetapi ketika negara yang diajak kerjasama itu sedang ada masalah di negaranya sendiri, ya maka bukan kerjasama namanya, tapi menguasai. Yang ujungnya adalah kiblat dan keuntungan, ya, kekuasaan, sumber daya alamnya, ya, dilimpahkan kepada pihak pertama. Ini yang terjadi di Yaman sana sampai sekarang masih ada 3 fraksi yang ingin berkuasa. Yang pertama adalah Houthi yang menguasai perkiraan 5 provinsi, ya. Terus ada PLC dan ada yang STC. Nah, PLC ini didukung oleh Arab Saudi. Beberapa hari yang lalu mengirimkan dabah atau dabbabah atau tank senjata plus kendaraan lapis baja untuk mengamankan kepentingan Arab Saudi di sana. PLC. Jadi ada Houthi, ada PLC dan ada STC. STC ini dukungannya Uni Emirat Arab. Jadi Yaman ini sampai sekarang masih kocar-kacir, gak karu-karuan. Rebutan kekuasaan. Oleh sebab itu, buat pelajaran bagi kita yang ada di negeri yang berdaulat, Indonesia, negeri tercinta ini. Jika ada kepentingan yang diinginkan, ya, oleh pemerintah transisi yang ada di Yaman untuk mengendalikan, semisal Kang Mas Habib Umar bin Hafid misalkan, untuk ya menundukkan Indonesia dari segi spiritual, ya bisa juga. Wong sekarang itu orang baik organisasi atau sebuah negara itu akan melakukan segala macam cara untuk menganeksasi, menginvasi secara terang-terangan dengan senjata atau dengan jalur tekanan, ya, kekuasaan, ekonomi dan lain sebagainya. Jadi berhati-hatilah wahai bangsaku, saudaraku yang ada di Indonesia. Jangan mudah menerima ulama yang memiliki kepentingan di negeri kita. Kalau datang untuk membantu membangun bangsa dan negara kita, silahkan kita terima. Tetapi kalau sebaliknya, mereka punya kepentingan sendiri di negaranya karena masih transisi politik di sana. Secara administrasi Provinsi Hadramaut itu dalam kekuasaan PLC yang berkiblat ke Arab Saudi. Dan Arab Saudi memiliki kepentingan minyak yang ada di sana. Lah, selain PLC ada STC. STC ini justru menguasai 8 provinsi. Lebih luas wilayahnya. Antara PLC dan STC ini saling berlomba-lomba, ya, mencari dukungan dari negara-negara yang ada di sekitarnya, ya, termasuk Indonesia. Oleh sebab itu kita harus waspada, ya, kawan-kawan yang ada di intelijen, badan intelijen kita harus benar-benar seksama. Berbahaya, ini kepentingan kok. Nggak ada halal haram kalau seperti ini. Sama dengan ketika China menanamkan sahamnya di Indonesia, bukan untuk menolong Indonesia, tapi membangkrutkan Indonesia. Tapi kita tidak waspada, itulah. Sama yang ada di Yaman sana.
Arab Saudi mengirimkan dabbah. Oleh sebab itu kalau kita merujuk pada ayat 82 surat An-Naml ya, yang tadi saya baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum annan nasa kanu biayatina la yuqinun. Tafsir mutaakhir. Kalau tafsir salaf beda. Menurut saya dabbah itu sudah ada sejak ditemukannya minyak dan gas alam atau gas bumi, sehingga terciptalah otomotif, mesin-mesin untuk berjalan, merangkak di muka bumi, merayap dan ada yang terbang, diantaranya pesawat dan jet tempur, roket kita, itu dabbah semua. Bahasa kunonya itu gegermetan, segala sesuatu yang merayap. Dabbah itu kalau diselaraskan dengan tank sekarang ya dabbah itu. Berarti dabbah itu sudah keluar. Sejak ditemukannya dabbah yang ada di muka bumi ini sebagai pembawa senjata perang yang berisi kendaraan tempur lapis baja, biasanya kan begitu, yang tidak bisa ditembaki dengan senapan-senapan biasa. Jadi dabbah itu sudah keluar. Kalau kita merujuk pada kitab-kitab Asyratis Sa'ah, Fafiru ilallah, berdasarkan hadis-hadis Nabi, memang tidak salah bahwa di antara Asyratis Sa'ah itu ada dabbah, keluarnya dabbah. Nah, keluarnya dabbah itu tidak seperti dongeng atau mitos yang selama ini kita pahami bersama. Inilah yang sering saya sampaikan, seharusnya Kementerian Agama itu merevisi pelajaran agama dalam catatan Asyratis Sa'ahnya. Jadi dabbah itu adalah kendaraan yang bergerak melata merayap di muka bumi kita dari perut bumi, BBM-nya, yang menggerakkannya itu ya dari minyak dan gas bumi. Bahkan sebagian ada yang uranium ya juga. Sambil membaca tulisan panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Irfan Yugus Basuki 1, 2, 3, 4. Pak Alawi bakal tumpas karena telah menipu umat. Nggih. Tapi pertahanan mereka masih kuat. Teh. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Saking Gunung Kidul, nderek ngas. Oh, saking Gunung Kidul, Yogyakarta. Ibu kota kabupatennya mana? Wonosari ya. Gunung Kidul itu kalau pas musim hujan seperti ini ya makmur ya, banyak belalang, ya, banyak hewan-hewan ana singkel, ada walang sangit, ada dulu dimakan. Ya karena memang terbiasa di sana, ada ular-ular jati dan macam-macam itu. Ya karena memang di sana sekarang ya sudah subur, ada tanaman jati sekarang. Sejak tahun 90-an, 94 gitu, ada seorang insinyur namanya Insinyur Sugiharto namanya, yang menghijaukan Gunung Kidul. Dulu ditertawakan hampir sama seperti Pak Sadiman yang ada di Wonogiri. Ya itu dulu ditertawakan orang, tapi sekarang sudah terbukti bahwa ternyata sekarang Gunung Kidul itu tidak semuanya gersang. Kalau pas musim kemarau tidak terlalu kesulitan sumber airnya. Walaupun kars ya itu kan dasar laut yang diangkat ke permukaan. Jadi Gunung Sewu itu pegunungan 1000 itu. Nggih, monggo dari Gunung Kidul. Nggih, Kabupaten Gunung Kidul ya Wonosari itu ya kotanya ya. Bantul, Sleman, Kulon Progo sama Yogyakarta. Nggih, monggo Pak Esteh. Ibu Sri Widya. Assalamualaikum. Ibu Sri dari Medan. Oh, nggih, siap dari Medan. Bagaimana keadaan Medan, Sumatera Utara? Baik-baik saja nggih. Nggih. Sumatera Utara ya begitu luasnya ya, jangan dilihat yang ada bencananya saja. Ya oleh sebab itu pelajaran bagi kita semua, kalau ada musafir yang meminta izin untuk tidur di masjid itu tempat yang nyaman ya buat semua orang sebenarnya. Diusir sampai dikeroyok orang 5 sampai mati. Yang akhirnya kan seperti ini hasilnya ya, semuanya saling melengkapi antara kode alam dengan kode kelakuan manusia. Nggih. Jadi pelajaran bagi kita semua.
Nggih, pelajaran. Nggih, semoga saudara-saudara yang tertimpa musibah di sana segera diberikan jalan keluarnya. Nggih, Pak Cecep Padenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saking Majalengka. Oh, nggih, siap. Dari Majalengka, nggih. Dulu orang mengatakan Alengko itu Sri Lanka, Alengko Dirojo ya. Memang di sana ada hutan ya yang berisi kera-kera anoman katanya seperti itu. Lah, ada yang mengatakan juga menurut penelitian bahwa negara Alengko itu Mojalengko itu. Sama dengan Kuningan dengan Groningen itu loh. Nggih, dari Majalengka Pak Proins 2189. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu nggih. Sama berharap forum silaturahmi Keraton Nusantara VSKN ikut bersuara terkait pemalsuan sejarah dan makam kiai nggih. Kedepannya itu kalau bisa negara ini tuh berbentuk persemakmuran seperti kerajaan Malaysia itu loh. Kalau kita demokrasi yang ala Amerika seperti ini tuh gak iso maju-maju gitu. Ya karena kekuasaan dimonopoli oleh partai-partai politik. Ya hampir sama seperti dulu sebelum Orla ya. Jadi nanti para raja-raja Kesultanan di Nusantara itu kumpul kembali lah. Tujuan utamanya negara ini dipimpin oleh siapa saja itu nggak masalah sebenarnya. Yang penting rakyatnya itu adil, makmur dan sentosa, berwibawa, ya, kaya raya, melimpah ruah, berkah hasil dari sumber daya alamnya, dan manusianya juga ber-SDM tinggi semua gitu loh. Sing dadi presiden sapa ora penting, sing penting rakyat itu makmur sejahtera. Nek ana musibah itu langsung cepat tanggap gitu loh. Kayak Cina. Canggih peralatannya kan gitu ya. Jadi enggak sederhana seperti kita. Nggih, ini kan nggih Pak Proins nggih Keraton Nusantara. Berikutnya Bu Sriwidya, di NKRI orang zaman Balawi mau memecah belah nggih. Di Yaman sana sampai sekarang ini masih belum kelar nggih Bu Sriwidya. Ya ditiru itu apa nih? Kalau untuk wilayah Tarim karena di sana kan nggak berpolitik ya, pokoknya si dipikirkan wali-wali tok, sufi-sufi tok ya, hurufi tok ya, akhirnya ya nggak ditakuti oleh musuh. Lah orang nundukkan orang seperti itu gampang. Gampang. Kalau orang nggak ngerti politik ya gampang dipolitiki gitu. Oleh sebab itu kita semua harus tahu politik. Kita semua harus waspada gitu loh. Ketika ada lagu berbahasa Arab yang artinya tidak sesuai dengan agama kita, ya jangan dipakai untuk sholawatan. Kontukal mayyasya Awami itu nak nyanyi oleh Lebanon mengresten nih. Tari perut deh, no kene malah ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji atfataya jiratal alami ya hailal judi wal karami dan lain sebagainya. Banyak lagu-lagu luar negeri itu. Ibarat orang Spanyol nyanyi pemuja setan, ACRC, ACC, kere, CC, ya langsung kita tiru gitu loh. Nah ini namanya kita nggak bangga dengan budaya sendiri gitu loh. Nah, umat Islam juga begitu. Bahasa Arab, sholawat, kalau kita nggak waspada. Pak Masraf, harusnya kami pulang ke Tarim untuk menunjukkan karomah-karomahnya supaya Yaman dalam keadaan kondusif. Nggak mau Pak Masraf, enak di sini kok. Nggak ada duitnya ngono itu. Sumber daya alam itu apa? Nggak perang sih direbut itu berkuasa sejak dulu. Kenapa mereka banyak yang keluar ke Zanzibar, ke Somalia, tapi yang paling utama itu ke Nusantara. Ya, karena memang surga dari timur raya ya sini Indonesia dan Malaysia, Singapura. Jadi mereka suruh kembali ke sana ya nggak mau. Walaupun di sini itu memuji Tarim lebih mulia daripada Makkah dan Madinah. Syawari Utarim Syekho man la syekholah.
Jalan-jalan yang ada di Tarim adalah guru bagi orang yang tidak memiliki guru. Tidak usah ngaji, tidak usah berguru mencari ilmu di Tarim. Pokoknya menjaga hati ini dan akhlak, maka keluar dari Tarim dijamin menjadi wali Allah. Ada kitabnya gitu loh. Nggih, Pak Mas Ram gak mampu, gak mungkin. Kalau karomahnya misalkan yang Abu Bakar Al-Adeni di Aden ya, dekat pelabuhan itu ya, itu sejak dulu dikuasai sama marga Aidrus itu. Jadi provinsi Yaman, provinsi Hadramaut ya, Yaman Selatan ya, yang sekarang dikuasai sama PLC sama STC. Itu yang PLC dipecat itu namanya Aidrus bin Qasim Az-Zubaidi, yang sekarang menjadi pimpinan PLC itu. Dulu ikut gabung dengan Arab Saudi. Lah STC sama PLC itu juga rebutan pengaruh. Yang STC ini kepingin tetap ada Yaman Selatan, pisah dengan Yaman Utara. Tragedi 67 sampai 1990 itu sekarang beda lagi. Jadi sulit disatukan Yaman itu. Mulai tahun 1990 ya sampai 2011 ya, sampai menumbangkan Ali Abdullah Saleh ya, lalu menumbangkan lagi Abdurrabbuh Mansur Hadi ya, itu terus begitu sampai sekarang nggak ada titik temu. PLC didukung Arab Saudi, STC didukung Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab itu kan kemarin sering saya sampaikan kadang kekurangan satu ya, keemiran ya, Ajman namanya. Abu Dhabi, Dubai, Ajman, Sharjah, Fujairah, Ras Al Khaimah, Ummul Qawiyain 7. Kemarin saya itu kadang kurang satu, Ajman ya. Jadi ada 7 pintu surga yang ada di Uni Emirat sana. Itu bukti daripada hadis Nabi kita ya, yang ada dicantumkan dalam hadis yang kedua tentang akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anis sa'ah. Terus ada keterangan antalidal amatu rabbataha wa antarul khufatal uratal ala tarya asyai yatatawaluna fil bunyani. Ya Uni Emirat Arab ini. Jadi kiamat itu sudah terjadi. Sama dengan ketika Dabbah sudah keluar ke muka bumi di daratan kita ini. Ditemukannya mesin-mesin motor berkaki 2 atau beroda 2, mesin motor berkaki 4 atau roda 4, ada yang berkaki 1000 kereta ya, ada yang terbang pesawat dan alat-alat perang. Nah ini Dabbah itu sudah keluar. Jadi kiamat itu sudah terjadi, sama dengan Sirat itu sudah tersedia sampai saat ini gitu. Jadi kalau kemarin di Sampang itu ada katanya ODGJ ya, mengumumkan kiamat itu ya salah ya benar. Karena kiamat itu sudah terjadi gitu. Dan terus terjadi, kiamat sughra namanya. Kalau kiamat kubro ya akan terjadi lagi suatu saat nanti. Jadi sudah terjadi, Dabbah itu sudah keluar, oh, jangan ditunggu lagi, keluar nanti gambaran kita itu kan dinosaurus, ya, Krishnosaurus, Neptusaurus dan lain sebagainya dari perut bumi gitu. Mencatati, kalau saya baca kitab Fafiru Ilallah dulu pada waktu saya masih kecil itu sampai menangis. Jadi Dabbah itu mengecap manusia, sing kafir, sing mukmin, sing kafir, sing mukmin, sing kafir, mukmin keliling. Nah, itu sanepo, kiasan, majas, metafor namanya, perumpamaan. Jangan dipahami beneran gitu loh. Nah, ketika perang Suriah keluar Dabbah itu ya juga begitu, mencari gerakan yang ada di kiri kanan gedung. Kok ada tanda-tanda kehidupan, menembak langsung ditembak, belum. Itu namanya Dabbah. 3 hari yang lalu Arab Saudi mengeluarkan Dabbah itu ke Hadramaut provinsi ya, yang dikuasai PLC dan STC. Jadi STC ini punya kepentingan untuk memisahkan diri Yaman Selatan dengan Yaman Utara. Tidak gabung jadi satu republik rakyat Yaman. Begitu juga PLC, dukungan Arab Saudi, memiliki kepentingan terhadap minyak dan gas bumi. Begitu juga terhadap perbatasan ya antara Arab Saudi dengan Yaman. Lah,
Di antara Arab Saudi dengan Houthi itu juga kerjasama. Kalau Houthi dukungannya Iran, PLC dukungannya Arab Saudi, STC dukungannya Uni Emirat Arab. Ini kepentingan-kepentingan semua. Oleh sebab itu Indonesia ini harus kuat. Kami ini memperjuangkan supaya tentara kita, TNI Polri ya malaikat ya yang menjaga kedaulatan ya yang ada di negeri kita ini kuat. Tidak hanya masalah mengirim tentara ke Lebanon, ke Kongo, ke Sudan sana tidak ke Gaza saja tidak, tapi menguatkan teritorial kita, keamanan laut, darat dan udara. Jadi kalau ada yang mencurigakan datang dari Yaman, digerebek saja. Penduduk asli Yaman atau Indonesia, paspor kunjungan atau paspor wisata, atau paspor apa kerja lah. Kalau paspor sementara tablik ya silakan, harus pulang kembali ke sana kan begitu gitu loh. Ya, harus ada dinas imigrasi itu yang ngerebeki ya, di puncak sana, di Indramayu, di Pekalongan, di Tegal, di Surabaya, di Pasuruan, di Situbondo, ya semuanya. Ya, jangan seenak-enaknya. Ini kedaulatan kok. Ya akhirnya merusak, memecah belah bangsa kan seperti ini hasilnya. Gih. Pak Padenan sudah nggih. Pak Ali Ahmadi, nderek ngosing sama-sama monggo. Pak Dingsing Enmon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih sama-sama Pak Dingsing Enmon. Pak Andrian Rahman. Assalamualaikum Menur, yang ganteng mirip saya. Oke, Pak Andrian Rahman tuh mirip saya. Saya enggak melihat panjenengan, jenengan melihat saya nggih. Semoga jenengan juga ganteng selamanya nggih. Pak Muhammad Nashari. Assalamualaikum. Nderek nangklet Jai. Hukum orang membenarkan nasab palsu itu gimana? Dosa besar. Masih ada pertentangan para mukibin ya yang menyalahkan kita alasannya nggak ngerti ya, dikira kita ini membenci cucu nabi kita. Tolong dengarkan, resapi bersama bahwa kita ini justru yang membela nama baik dzurriyyah nabi kita. Kalau jenengan para kibin menggerebek misalkan Kiai Nusantara, lah Kiai Nusantara itu dzurriyyah nabi kita yang asli ya. Yang kamu bela malah dzurriyyah nabi kita yang palsu ya. Gak berdosa kalian. Gitu loh, cara mikirnya itu begitu gitu. Ya untungnya yang dzurriyyah kanjeng Nabi yang asli di Nusantara ini gak mengandalkan memamerkan nasabnya. Jadi taubatlah itu, menyesallah, perbaikilah perilaku kalian. Begitu. Nggih, jadi haram, mau jelas kok. Ya. Yang menisbatkan diri kepada bapak yang bukan bapaknya, maka surga itu haram baginya. Jelas itu sabda Nabi kita kok. Nggih. Manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Kita tidak boleh membela nasab-nasab palsu, itu nggak boleh, harus diluruskan. Baru-baru ini ada pembelaan dari Prof. Said Aqil Al-Munawwar ya, di dalam statusnya yang masih sekedar membaca kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam yang sudah 3 tahun yang lalu kita kaji bersama. Masih membela, katanya Abu Mu'ammar ibnu Toba itu sudah mengisbat Ubaidillah bin Ahmad Al-Abad. Wah, kitab Abnaul Imam itu kitab palsu karyanya Habib Yusuf Jamalul Lail. Dari judul kitabnya saja itu sudah selenco namanya. Abnaul Imam fi Misra wa Syam Al-Hasan wal Husain, kan begitu ya judul kitabnya nggih. Abnaul Imam itu catatan tentang anak-anaknya ya, keturunannya ya, Imam Ali ya, yang ada fi Misra di Mesir, Wasyam di Livan itu ya Lebanon, Palestina, Suriah, Yordania sekarang. Itu Syam. Nggak ada Yaman nih. Jadi kitabnya itu tidak ada Abnaul Imam fi Misra wal Yaman kan gitu, nggak ada. Tiba-tiba kok sampai nyeleneh, tiba-tiba ada yang Yaman, dari mana? Itu reka-rekaannya Yusuf Jamalul Lail saja, yang 3 tahun yang lalu baru meninggal dunia itu. Tinggalan kereta jauh. Itulah kualitas profesor kita itu, malas membaca. Yang sekelas profesor saja seperti itu, apalagi yang di bawahnya, kan ya berbahaya. Pak Andang Yoga Siswanto 75. Pak Andrian Rahman,
ketahanan Ba'alawi itu tank, mobil, buruk yai. Buruk sekarang itu jadi pesawat terbang. Pesawat terbang kita sekarang KT Pasifik ya, sekarang ada Batik Air ya. Jadi dulu ada pesawat terbang Buruk, Merpati dan lain sebagainya itu. Oke. Jadi tank, mobil, Buruk, nah itu kan dulu tidak merubah teksnya, tapi konteksnya, gitu loh. Konteks pemahamannya sama dengan ketika kita memahami harta, tahta dan wanita yang ada di dalam surat Ali Imran. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamati. Di antara harta benda itu kesukaan kecenderungan kita selain wanita, harta juga ada kuda-kuda. Kan gitu nggih. Memelihara kuda itulah dulu. Sekarang kuda itu substansinya sama dengan roda 4. Kuda kaki 4. Kita roda 4. Coba orang-orang kaya itu kan koleksi mobil kan, Lamborghini, supercar lah pokoknya, seperti orang Arab Saudi itu malah yang keleleran di sana itu. Mobil-mobil Itali, ya, Benelli, ya suka karu-karuan. Mobil itu harga ada yang 30 miliar ya. Orang bingung buat duit namanya. Di Indonesia banyak yang bingung cari duit ya. Ada sebagian kecil yang malah bingung buat duit. Akhirnya dibelikan supercar itu. Itu namanya wal khailil musawwamati. Lah, kalau memberi kuda, iya. Kalau Pak Prabowo sih ya punya kuda. Tapi kuda itu kan punya nyawa. Itu memeliharanya itu terlalu repot. Ya, harus kasih makan, ada teletongnya. Nah, tapi kalau mobil kan enggak, itu bensin kan gitu. Jadi mobil itu seperti kuda yang bernyawa. Nyawanya bangkit dari dalam perut bumi kita, apa? Minyak dan gas bumi. Disaring, diproses menjadi pertalite, pertamak, solar, ya, dek dan lain sebagainya itu. Nggih, begitu nggih. Pak Andang Yoga Siswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andang dari Gunung Kidul Yogyakarta. Semoga sehat terus Pak. Pokoknya jadi ngas. Oh nggih, siap. Nggih, alhamdulillah matur suwun. Salam kami buat warga Gunung Kidul sana. Nggih. Hati-hati Gunung Kidul ya rawan bencana ya, tapi yang Bantulnya biasanya itu kalau gempa ya, biasanya dulu kan tahun 2006 ya, bersamaan dengan Lapindo Brantas Porong itu kan ya, 2006. Kalau 2004 ya sama-sama bulan Desember. 2004 Tsunama, sing wedok tsunami Aceh ya. 2006-nya Bantul, Jogja. Kalau Gunung Kidul ini lumayan aman ya, cuma ujiannya yaitu di tanahnya itu kars, batu-batu bukan kapur tapi batu-batu karang dasar laut. Nggih, tapi sekarang sudah subur semua nggih. Pak Toko Suryo, Pak Rizky Ardia. Pak Suratman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Sugeng pinanggila sekalian YouTube Wonosobo nyimak. Oh nggih, siap Pak Suratman. Pak Rizky Ardia, Yai, aku mau tanya apakah si Habib disunat apa tidak? Aku dari Jabar Yai. Saya belum pernah buka ya. Pokoknya kalau mengaku keturunannya Nabi Ibrahim, agama atau milahnya Nabi Ibrahim itu ya khitan, sunat, tetaan, selam itu. Nggih. Sunat. Nah, kalau yang enggak sunat itu biasanya ya Eropa sama Cina sama Jepang, Korea, sama sebagian Afrika ya, sama suku-suku primitif yang ada sebagian. Tapi kalau Islam itu jelas ya, summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Di milah ajaran Nabi Ibrahim termasuk diantaranya adalah khitan atau selam atau tetak atau khitan itu. Nggih, saya sering menjumpai kawan-kawan dari kalangan Ba'alawi yang tetap khitan. Ada acara khitan kok. Nggih. Kalau masalah hakikatnya saya belum pernah buka sarungnya, itu belum pernah. Kesunutan saja lah kalau masalah itu. Nggih. Pak Toko Suryo, ada Dajjal berjubah di mana-mana Kiai. Oh nggih. Dajjal itu intinya adalah substansi kebohongannya sama gitu loh. Dia berbentuk apa saja, seperti saya mungkin ya bisa ya Dajjal
juga. Jadi substansi perbuatan ucapan saya penuh dengan kebohongan, tidak kejujuran, menutupi kebenaran dengan kebohongan. Seandainya seperti itu. Pak Ujang. Assalamualaikum ya, semoga sehat selalu. Matur suwun Pak Ujang. Terima kasih. Pak Supardianto. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, saya waktu tahun 80-an desa Walikukun selalu diruat setiap tahunnya. Apa ada sejarahnya ya dengan kewalian? Posisinya kidul Gendingan. Oh, berarti jenengan Pak Supardianto ini dekat dengan Pondok Pesantren Putri Mantingan 123 nggih. Nah, nggih di situ itu Gendingan namanya. Kecamatan Gendingan nggih. Walikukun itu ada stasiunnya Walikukun itu. Nggih, masalah ruat desa itu sebenarnya bukan untuk membersihkan desa dari balak dan bencana saja, tidak, tetapi ya sebagai bentuk daripada rasa syukur kita terhadap anugerah pemberian Allah Ta'ala, mensyukuri dikasih oleh Allah tanah, air dan udara yang ada di Gendingan Walikukun Ngawi sana, disyukuri lalu la azidannakum. Walikukun Widodaren Gendingan itu kan makmur terus. Sawahnya itu 1 tahun 3 kali karena dipompa. Sawahnya itu pasti ada pompanya. Airnya bersumber dari Gunung Lawu sana itu. Jadi melimpah dan jarang sekali ada wabah tikus di sana. Aneh, ya dia keberkahan nggih. Pak Supardianto begitu nggih. Jadi di sana itu berkah. Tapi manfaatnya ya masih orang banyak yang susah. Karena apa? Keberkahannya masih belum merata. Ya masih ada yang miskin juga, banyak yang merantau nggak ingin jadi petani. Padahal jika di sana sekarang menjual 1 hektar sawah saja harganya itu 500 juta. Dulu nggak ada harganya. Dulu pondok pesantren ya Gontor Putri itu dulu tuh tanahnya orang Solo dulu tuh. Pada waktu gegeran 65 itu masalah agraria itu ya. Nanti panjang ceritanya, nanti saya ceritakan semua. Jangan mesti yang ngerti kalau asli sana, okay, Pak Supardianto. Itu berarti ada berapa? Ada 30 hektar lebih itu yang GP1, GP2, GP3-nya. Ya. Itu dulu ada. Ya nanti kami ceritakan lagi. Sekarang jadi wakaf nih. Pak Syahid Krisna 544. Salam takdim. Selalu buat Al-Mukarram ke Indonesia Negara terus untuk mencerdaskan bangsa Indonesia. Nggih, siap. Nggih. Di mana-mana orang banyak yang congkrah. Keraton congkrah, NU congkrah, sembarang congkrah. Susah semua. Berkah itu akhirnya susah turun ya. Akhirnya ini. Oleh sebab itu ayo ya congkrah khilafiyah tapi membawa rahmah gitu loh. Nggih. Pak Syahid, Pak Toko Suryo, partainya yang terlalu banyak yang direkrut para kabib dan kipinya, jangan diikuti. Kalau ada partai yang masih merekrut ya jangan diikuti. Saya dapat WA dihubungi oleh wali-wali santri, Yai mondok yang paling baik itu di mana? Ya saya jawab. Saya jawab, tapi saya tidak sebutkan di hadapan panjenengan semua. Itu rahasia. Nggih, Pak Syahid Krisna, salam nggih. Pak Toko Suryo, Pak Barotul Halwa itu Tulungagung, Jawa Timur Indonesia nyimak. Oh nggih, siap. Bu Barotul Halwa, Bu Barotul Itzkafiyah Halwa biasanya. Tulungagung Jawa Timur nyimak nggih monggo. Pak Nanang Kosim, dawir rokok turun drastis. Sebenarnya kalau ya hanya sekedarnya minta belas kasihan ya dikasih sajalah, kasihan mereka itu. Jadi kalau maksa itu ya nggak boleh. Apa bedanya dengan preman? Nggak boleh. Wong keturunan Kanjeng Nabi kon jaluan. Dancing Enmon sini. Pak Yai, baldatun thayyibatun warabun ghafur untuk umat Islam bukan sekarang adanya, tapi nanti setelah Dajjal dibunuh, barulah umat Islam akan merasakannya. Ya, ini versi masing-masing zaman Pak Dancing Enmon. Apakah Dajjal sudah keluar? Sudah. Wong kiamat sudah terjadi. Ya'juj Ma'juj sudah keluar? Sudah. Wong kiamat sudah terjadi. Nabi Isa sudah turun? Sudah. Wong kiamat sudah terjadi. Lah, bergelombang dalam setiap 100 tahun, 1 abad sekali akan ada pembaharu-pembaharu yang menata lingkup ya, lokal atau global ya.
dalam setiap zaman. Maksud diantaranya masalah Dajjal. Kalau Indonesia ini kepingin baldatun thayyibatun warabun ghafur, ya para pembohong itu dibersihkan. Itu namanya melawan Dajjal. Oleh sebab itu hari-hari ini itu sebenarnya saya sudah komunikasi dengan kawan-kawan dari Bani Tamim yang diintrusikan 14 abad yang lalu itu yang akan melawan Dajjal. Sebenarnya tidak Bani Tamim saja, ya Bani Nusantara melawan penipuan-penipuan Dajjal itu. Gitu. Jadi Pak Densing and Moon sudah ada, sudah ada. Tapi akan ada lagi Dajjal-Dajjal berikutnya dalam setiap masa akan merasakannya. Itu kan sama dengan kalau orang Nusantara itu menunggu Ratu Adil, Satrio Piningit dan lain sebagainya. Itu jangan ditunggu-tunggu yang tidak jelas datangnya. Sekarang saja kita nikmati. Sekarang sudah baldatun thayyibatun warabun ghafur dalam lingkup keluarga kita, RT, RW, kelurahan kita, gitu loh. Jadi kita bersyukurlah. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. 31 kali Allah mengulangi dalam satu surat Ar-Rahman. Supaya kita pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Ditambah kualitas, kuantitas kebahagiaan kita. Disyukurilah. Dulu nggak ada handphone, ya sekarang ada handphone. Dulu nggak ada paketan. Nanti kalau jenengan beli kitab ke PWI atau ke saya ini, ya nggak perlu kemana-mana, duduk manis di tempat panjenengan sudah datang sendiri paketannya. Enak ya, malaikat yang mengantarkannya. Kurir itu. Pak Jagunur, Tangerang Selatan, Banten, hadir. Oh nggih, siap Pak Jagunur. Ndek kasih nggih, monggo. Pak Abiab, Lumajang hadir, doakan semoga Lumajang terbentuk PWLS. Oh nggih, wajib. Enggak sunnah, wajib. Lumajang wajib terbentuk PWLS. Berikutnya nanti Jember, Banyuwangi sudah, terus Bondowoso, Situbondo, Probolinggo sudah tapi kurang aktif, nggih. Pasuruan oke. Terus ayo berdirilah ya sebagai tentara-tentara pembela Allah, pembela agama Allah, memurnikan ya melawan Dajjal-Dajjal itu, nggih. Dajjal itu siapa? Ya pembohong. Di antara siapa? Ya orang-orang yang berbohong. Pokoknya yang berbohong itu siapa? Pak Angger ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Pak Sarif Nur Zaman. Izin menyapa Pak Yai. Siapa? Nah, ojo males. Oh nggih, jangan males. Orang males itu hidupnya nggak iso luwes. Pak Supri WK, dinas imigrasinya disalam tempel langsung tunduk Yai. Penyakit kita itu. Kalau sudah dipanggu dengan amplop ini itu, ya langsung itu kelemahan bangsa kita sejak dulu. Pak Ahmad Gufurani, bismillah niat ngaji. Oh alhamdulillah Pak Ahmad Gufurani. Dewa Bunga GW4. Ikhya Imaduddin Said Akil Muafiq. Fuad Mukarrar kumpulan ulama sok. Nggak ada wali Allah tukang adu domba umat lah. Ini Pak Dewa Bujana. Ini perlu diajak ngomong bareng ya. Ulama sok itu ulama yang buruk. Buruknya Kiai Imad Gus Abbas ya, Kiai Said itu apa buruknya? Kepentingannya apa? Nggak ada kepentingan apa-apa, hanya untuk menjalankan panggilan jiwa, untuk menyadarkan umat Kanjeng Nabi kita. Jadi misalkan tukang adu domba seperti apa gitu loh. Alasan adu domba itu adu domba yang seperti apa? Kalau kita mengadu domba, berarti Rasulullah Muhammad SAW juga mengadu domba orang Arab. Wong dulu sebelum Kanjeng Nabi datang orang Arab ya rukun-rukun, nggak ada perang kok. Gitu loh. Untuk membangkitkan peradaban, ya, pemikiran umat Islam, kita semua, ayo diskusi bersama. Coba pahami yang tidak pro dengan Anda. Pahami dulu, jangan menutup telinga dan menutup mata. Insya Allah nanti kebuka semua. Hidayah Allah akan menyertai panjenengan, Pak Dewa Bujangga. Gak ada wali Allah tukang adu domba. Wali Songo adu domba. Dulu Majapahit itu gak perlu dirubuhkan. Kenapa Wali Songo datang itu mengadu domba? Akhirnya nanti seperti itu, ya. Islam nggak perlu datang ke dunia mengadu domba, kan begitu nanti. Nah, itu pemahaman panjenengan. Nggih, semoga Allah memberi hidayah. Nggih, duduklah merenung, dikir dulu, dikir dan mikir. Insya Allah akan ketemu. Ya, lepaskan dulu kebencian. Kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapa saja, hanya mendoakan. Semoga Pak Dewa Bujana khususnya dan kawan-kawan diberikan petunjuk
dari Allah Ta'ala yang Maha Rahman. Pak Ali Ahmadi, ngaji cerdas dalam wawasan yang luas yang jarang ada di channel Anda. Oh, siap, sama-sama Pak Ali Ahmadi, sama dengan panjenengan. Pak Ahmad Gufroni, ribuan bahkan jutaan konten di medsos, hanya ngaji kayak Nur Hadinegoro yang paling mantap. Oh, Pak, terima kasih, sama-sama. Nggak ada panjenengan, nggak buat apa saya. Jadi channel kita ya mati, nggak ada jenengan. Jadi kita nggak boleh sombong. Kalau kita kumpulkan ya dua channel kita ya, Karma 212 dan New Karma 212 KRT Nur Hadinegoro, sudah 100.000 lebih subscriber kita sebenarnya. Ya kita tetap menunggu subscriber berikutnya sampai 1 juta, 2 juta, 5 juta subscriber kita kan gitu. Oke. Ya karena apa? Ya tujuan kita untuk kemaslahatan bersama, mencerdaskan kehidupan bangsa. Alinea keempat UID 45 yang kita jalankan bersama. Nggih. Pak Jesi Garo, Assalamualaikum Pak Inur, semoga keluarga dalam lindungan Allah Kuasa ngiring ngasih siap. Pak Andoko Harjo, ndereng ngasih nggih siap. Andoko Harjo saking Malaysia ya. Oh, nggih dari Malaysia. Kita kadang-kadang malu sama Malaysia. Malaysia itu sudah ketat mengawasi Habib-Habib itu. Di Indonesia masih longgar. Nggih. Pak Andri Rahman, katanya kita orang Indonesia masih ada keturunan Nabi Ibrahim. Ya iya, ada yang sebagian keturunan Nabi Ibrahim, sebagian tidak. Jadi kalau menurut penelitian Prof. Manahim Ali, ada keturunan dari Keturah, istrinya Nabi Ibrahim yang ada di daerah Asia Tenggara, di antaranya yang Malayu ini. Tapi kalau menurut saya ya ada yang begitu, ya ada yang begini. Begininya apa? Justru orang Nusantara itu adalah manusia pertama di muka bumi kita. Manusia modern yang selanjutnya akhirnya menyebar kemana-mana. Itu Nabi Ibrahim itu asli orang Nusantara. Bapak biungnya ya dari Mesopotamia, itu berasal dari kita. Gitu. Dari kita, tidak kebalik ya. Sama dengan ketika kita memahami agama Hindu, Buddha itu berasal dari India, salah. Dari Nusantara dikembangkan di sana, lalu sebagian ada yang kesini membawa ajaran mereka. Jadi kalau orang India datang ke Indonesia itu ya marani leluhurnya. Orang-orang Sumeria, orang-orang Yunani kuno, orang-orang Mesir kuno itu leluhurnya berasal dari kita. Bahkan Yunani ya, Plato ya, Socrates, Aristoteles itu semua ya berasal dari kita. Kalau nggak percaya coba buku tertua di sana, termasuk di antara ada Raja Gilgamesh. Raja Gilgamesh itu raja Sumeria ya, itu mencari leluhurnya di Nusantara kita. Nusantara kita. Karena 75.000 tahun yang lalu manusia itu sudah ada di Nusantara dan memiliki peradabannya masing-masing, lalu menyebar kemana-mana. 45.000 tahun ada di daerah Sibolga, Tapanuli, ya, daerah Sumatera Utara, ya, Aceh, itu sudah ada manusia. Lah orang-orang Timur Tengah ada yang peradaban 450.000 itu Banuljan. Ya, nanti kita bahas lagi dalam ulasan berikutnya. Nggih, Pak Andrian Rahman. Jadi Nabi Ibrahim keturunannya ada sebagian orang-orang Melayu, dan tapi sebagian ya tidak. Sebagian itu turun temurun ya dari orang-orang kita dulu. Nggih. Buktinya mana? Ya buktinya ras genetikanya berbeda-beda, nggak sama. Kalau Nabi Ibrahim kan sudah ditemukan haplogrupnya. Tapi di sini kan macam-macam. Orang Melayu, orang Malaya, orang Jawa itu ada yang O, ada yang R, ada yang macam-macam lah itu. Pak Andrian Rahman, katanya kita orang Indonesia. Pak Naufal, pakai kira-kira kalau buka tanya jawab masalah hukum gimana? Oh iya bisa, insya Allah. Semampu saya. Pak Sambiddin, tetap semangat berjuang untuk umat ya, tetap menghadapi kipin-kipin yang kurang ajar. Siap. Pak Kang Sodikin, nah, untuk menjatuhkan ulama yang ikhlas, maka lawan ulama lagi, atau lebih singkatnya politik dengan politik, pedagang dengan pedagang. Persaingan kebaikan dan keburukan akan selalu ada sampai kiamat. Ini namanya drama kehidupan manusia. Orang bertahan hidup itu akan berbuat apa saja ya untuk eksis hidup di dunia. Sehingga kenapa ke orang-orang Eropa mencari rempah-rempah ke Nusantara, gara-gara mereka persaingan di Eropa itu sengit, yang akhirnya menundukkan, menjajah semua bangsa-bangsa yang ada di dunia.
Sampai benua Amerika yang sebegitu benar-benarnya, Amerika Selatan, Amerika Utara, Amerika Tengah, Serikat, semua itu dulunya adalah orang-orang Nuswantara asli Indio katanya. Tapi akhirnya dihuni oleh orang-orang Eropa. Orang-orang Argentina itu orang mana? Bukan orang Indian, tapi orang asli Eropa dulu. Belum lagi yang Afrika, Australia itu persemakmuran Inggris Raya. Mana? Wong Papua New Guinea atau New Guinea itu pernah dijajah Inggris juga. Kan sotikin, sampai kiamat itu memang naluri, pertahanan manusia bertahan hidup lah. Mama Muna Bu Muiz, masih adakah manusia purba atau Homo erectus? Kalau ada di mana? Oh, masih ada. Saya nggak mau menyebutkan jenisnya, nanti melanggar asasi manusia. Ada Bu Mama Muna, Bu Muiz ada. Jadi ada yang musnah gara-gara nggak bisa beradaptasi dengan alam di sekitarnya. Yang masih bertahan sampai sekarang ini manusia-manusia cerdas, Homo sapiens, keturunan Nabi Adam dan ya, lainnya. Gitu. Sama dengan dulu ketika mitigasi bencana itu belum ada. Perkiraan ini akan ada badai, siklon dari ini ya. Akhirnya orang agak siap-siap akan ada gunung meletus ya akan ada sedikit persiapan sehingga korban bisa diminimalisir. Gitu. Kalau di Jepang kan ada tsunami, ya, ada terompet malaikat Israfil dibunyikan, terompet tsunami. Di Amerika terompet tsunami, di Aceh sebenarnya sudah ada, tapi banyak yang mati. Ya itu akhirnya meminimalisir korban, ya. Sama dengan itu, Bu Pak Warsawijaya, Pak Yai, bagaimana jelaskan ke orang tentang acara 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari yang dikatain dari orang Hindu Buddha. Apa itu murni hitungan Nusantara apa bukan? Sebelum Hindu Buddha, orang-orang Nusantara, ajaran Dharma, orang mengatakan Dharma budaya, Buddha budaya, Buddha Dharma, Hindu Dharma dan lain sebagainya. Enggak, aslinya itu hukum kausalitas yang ada. Ada beberapa perkataan asar ya dari sahabat Nabi kita, termasuk diantaranya sahabat Umar bin Khattab juga. Lah, masalah kirim doa 3, 7, 40 itu kan bagian daripada hukum alam. Ketika orang meninggal dunia itu tidak langsung bebas, tergantung orang per orang. Ada yang sudah pada derajat moksa. Moksa itu ya mutmainnah, jiwanya tenang, tidak ada tanggungan apa-apa. Wis lulus ya ujiannya hidup di dunia. Tapi kan tidak semuanya. Lah ada yang kaget meninggalnya. Lah prosesnya itu yaitu tadi ada pengenalan alam baru sehingga kaget di sana. Belum diterima sepenuhnya, masih antri, diperiksa, tapi di sisi yang lain tidak bisa kembali ke dunia karena sudah tidak memiliki badannya, ya, tidak menguasai badaniyahnya. Bagaimana? Akhirnya roh itu itu seperti angin. Angin itu ya seperti udara, bisa berbentuk tergantung programnya. Jadi akhirnya dengan cara itu ada doa-doa. Lah, orang Hindu kan menangis ya, tapi kita kan berdoa. Jadi kalau misalkan ada acara tahlilan, ya bagi orang yang nggak suka ya nggak usah. Tapi bagi yang suka ya jangan dipaidu, karena isinya tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, terus 1000 hari, pendak pisan pindo dan 1000 hari itu ya bagian daripada doa-doa ya, tapi tidak wajib, gitu loh. Ya. Kalau dipaksakan diada-adakan sehingga utang-utang ya nggak boleh gitu loh. Apalagi kalau nggak punya harta peninggalan, anak yatim piatu ditinggalkan kok malah tambah untuk pesta-pesta makan, itu nggak baik. Yang baik itu adalah tetangga datang menghibur dengan berdoa, tidak bernyanyi, tidak meratapi, tapi dengan berdoa mendoakan semoga diampuni dosa-dosanya almarhumah itu loh. Tapi masalah 3, 7, 100 itu nggak terlalu penting. Yang penting itu didoakan setiap hari oleh ahli warisnya, gitu loh.
Ini hanya sekedar bantuan saja. Dan di acara tahlil itu bisa dibuat untuk sarana dakwah, kumpul-kumpul bareng untuk ingat kematian. Kita nanti akan seperti ini. Oleh sebab itu, ayo kita mencari bekal sebanyak-banyaknya di dunia ini untuk kehidupan nanti. Begitu nggih, untuk mauidhah nggih, sarana dakwah mauidhah hasanah. Nggih, begitu nggih Pak Waris Wijaya. Dikatain dari ajaran Hindu Buddha, enggak sebenarnya. Cuma Hindu Buddha itu mengadopsi ajaran 3740 itu dari ajaran agama Dharma Nusantara asli, Kapitayan. Kalau 7 hari kawan-kawan kita yang ada di Sunda Wiwitan itu sudah selesai. Sudah selesai 7 hari. Kuburnya langsung diratakan, nggak ada patok-patokan, itu nggak ada, apalagi di Kholi nggak ada. Karena apa? Sudah jelas orang di sana, orang-orang Sunda Wiwitan, orang Baduy itu nggak punya dosa yang berhubungan dengan hakul adami secara berlebihan. Mau makan haram, korupsi ora gelem, nyolong mateni ora gelem. Hatinya bersih orang-orang Sunda. Jadi kalau ada yang menghina kawan-kawan Sunda itu kita wajib marah bersama. Kemarin kan ada nih beritanya itu nih, orang Sunda dihina apa itu nih. Orang Sunda itu orang nggak pernah punya dosa, nggak berambisi menjadi pemegang kekuasaan yang ada. Manut malah ada acara setiap tahun untuk pisuanan jalan kaki kok. Nggih begitu nggih Pak Wijaya nggih sementara nggih. Pak Emil, Kyai Nurya terus menjelaskan siapa Agus Supriyanto. Siji wadah ojo nganti pecah. Beda-beda sinawang katon endah, sing rukun ojo nganti jauh gerah. Yen ketemu padha bebungah, ojo musuhan, ayo seduluran, rina wengi tansah rangkulan. Oh nggih. Nggih. Ini termasuk mahabbatullah nggih saged, mahabbah dengan sesama insaniah nggih saged Pak Agus Supriyanto. Nggih, Pak Ibu Sriwijaya, dabah yang ekstrim sudah ada Kiai, nuklir. Oh nggih bisa. Pemusnah massal. Nggak hanya memusnahkan 100 orang saja, bisa jutaan. Nggih, supaya tidak ketara, nuklir itu diledakkan di dasar samudra sana. Akan ada tsunami yang membunuh banyak orang dan kerusakan. Tapi nuklir juga untuk kemaslahatan, bisa untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Kalau bisa nanti ada nggih pesawat tenaga nuklir. Ya. Terus otomotif tenaga nuklir. Wah, luar biasa. Nggih, tergantung siapa yang memegangnya gitu. Selama ini yang berhak mengatur ya lisensinya adalah Amerika kan gitu. Sama Rusia, sama Cina, ya, sama Perancis sana. Nggih, Inggris juga, nggih. Nggih, Bu Sriwidya. Pak Maulana Zain, Martapura tidak Pak ya? Oh, nggih, siap dari Martapura, tempat di mana kepalanya Kiai Demang Lehman dipenggal di sana, disimpan di Museum Leiden Belanda. Nggih, Kang Sodikin, Dajjal itu orang-orang yang tukang pembohong. Ya'juj Ma'juj itu kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat bisa diambil saripati substansinya. Nggih, Pak Ali Ahmadi. Tapi iki binalanya nggak dipakai ya. Masa ada duriya suka meminta-minta. Nggih. Nggih, harusnya berpikir nggih. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun, fa'tabiru ya ulil absar dan lain sebagainya. Pak Mas Rudi, Kelampes Ireng Blitar nyimak terus maju ya. Go siap. Pak Zam-Zam Salam ya boleh Masjid Bekasi nderek nyimak. Oh nggih, monggo. Pak Udalaska. Lah Pak Udalaska ini ada channelnya. Monggo disimak, di-subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya saya nyimak nggih. Banu Alwi DNA belah grup G Yahudi Askenazi Kiai, pura-pura ngaku cucu Nabi gara-gara terbongkar nasab palsunya Kiai. Kalau kita misalkan tidak diakui menjadi cucu wali itu nggak masalah. Yang penting saya manusia, kan gitu aja. Yang penting saya manusia. Jadi masalah dianggap sebagai cucu Nabi atau tidak itu kalau asli nggak akan marah-marahi, nggak akan marah. Sambil membaca tulisan panjenengannya tadi, wirawiri. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Pamungkas Pramana. Pak Kiai, kemarin contoh kitab akidah kontemporer dan akhlak kontemporer itu apa ya? Mengenai pembahasan MTAA ini. Kitab Kifayatul Awam itu juga bisa. Akidatul Awam itu juga bisa untuk dasar saja nggih. Jadi untuk masalah kitab akidah kontemporer ya pakai kitab-kitab klasik tapi pemahamannya yang unik, yang terkini, yang update itu ya Pak Pamungkas Pramana. Nah masalah akhlak ya sufi lah, akhlak itu termasuk tasawuf juga. Tergantung gurunya kok.
dalam memahami misalkan hikam, misalkan kitab-kitab Minhajul Abidin, misalkan kitab-kitab Ihya Ulumuddin, kitab-kitab tasawuf itu loh ya, dengan pemahaman yang terkini itu. Jadi tergantung ulamanya mau update apa enggaknya gitu. Bang Suramana. Mengenai pembahasan MTA, sebelumnya mereka mengalami pendangkalan ilmu karena anti kodifikasi keilmuan Islam gitu. Mau menyederhanakan sebenarnya MTA itu Majelis Tafsir Al-Quran, tetapi mengabaikan ya sumber-sumber referensi lainnya, maunya Al-Quran saja, mau ingkarus sunnah ya, katanya hadis itu ya banyak campuran ya, memang tidak salah semuanya, tetapi secara berlebihan langsung mengambil hukum dari Al-Quran saja tanpa harus mengakui ya syarat sahnya memahami ayat-ayat yang ada, sehingga kadang menyesatkan ya jamaahnya. Ini yang berbahaya. Oleh sebab itu MTA harus belajar, ya belajar fikih juga lah, tuh belajar fikih juga. Akhbirnya al-Islam, anil iman, anil ihsan, itu dipelajari semua. Itu. Nah kadang-kadang dari kalangan pesantren ini malah justru mempelajari sesuatu yang kurang berguna, secara berlebihan, akhirnya kalah dengan kalangan lainnya gitu, yang sudah melesat lebih maju ke depannya gitu. Nggih. Jadi kadang begitu aja, ada kelemahannya nggih MTA itu nggih. Ada kelemahannya. Semua ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau masalah MTA itu kan pengikutnya itu rata-rata kepingin praktis ya dalam beragama ya, yang pokok-pokok saja. Misalkan masalah makan hewan-hewan melata ya, singgilani itu ya halal saja karena kembali kepada kaidah al-aslu fil asya al-ibahah itu. Padahal sebenarnya di dalam Al-Quran itu kan secara singkat innama harrama alaikumul maitata wad dama walahmal khinziri wa ma'uhilla li ghairillahi bi dan seterusnya. Tapi terkadang terus akhirnya makan yang ular, makan ular dan lain sebagainya itu ya boleh-boleh saja, kembali ke asal karena seperti itu. Nah, kalau dalam fikih kan masih dalam bahasan, tergantung adat kebiasaan. Jadi kalau kebiasaan makan kera, ya boleh-boleh saja menurut mereka. Kalau menurut kita kan ya gilani juga kan gitu. Oke. Pak Nur Indonesia, korban jamaah haji Indonesia yang kecelakaan di Sri Lanka apakah dikubur di Indonesia Pak Kiai? Kecelakaan tahun berapa? Ada 2 kali. Kecelakaan ibadah haji dari Indonesia tahun 1974 bulan Desember tanggal 4, 51 tahun yang lalu ya, itu ada 182 jamaah haji kita yang tewas bersama dengan 9 kru lainnya pesawat Martin Air, perusahaan milik Belanda. Pada waktu itu hanya cadangan sebenarnya itu. Berarti total 191 orang tewas meledak ketika menabrak tebing yang ada di pegunungan ya di Kolombo Sri Lanka sana, 70 km sebelum bandara. Gara-gara apa? Gara-gara ada sinyal yang salah terima, salah paham. Ketika pilot memberitahu pihak bandara, saya berada di ketinggian 14. Lah mendengarnya itu 40 dari pihak bandara, 40 berarti kan dekat ya, jaraknya berapa mil itu, langsung turunkan pesawatnya 2000 aja itu, karena sudah dekat dengan bandara. Lah ketika turun ke perkiraan ya 2000 mil ya dari daratan ya, akhirnya nabrak kan jam setengah 12 malam itu. Berangkat dari Juanda Surabaya jam habis sisa jam setengah 8, perjalanan 4 jam, ke barat kan malah mundur ya, jamnya kan malah tambah mundur ya, kalau ke timur ya tambah maju ya, sekitar kalau jam sini jam setengah 12 ngisi BBM di Kolombo Sri Lanka sana. Tapi gara-gara salah paham kode 14 dan 40 40 apa 14 ini ya, akhirnya nggak boleh sekarang dipakai. Kalau mengatakan 14 atau 4 yang 0 apa 40 harusnya begitu.
Ya gara-gara ini loh, sama dengan kita memahami Ba'alawi, Alawiyah, Alawiyin itu loh. Ahlul Bait, ya, Asyirah, Duriyah, ya, sama dengan itu. Ya, bisa salah paham fatal ini. Ini 40 kan nggak ngerti. Yes, 40, Roger, 40, oh 14, tambah ini loh dok. 14, akhirnya turun aja, 2000 mil aja, nabrak gunung di lembah 7 bidadari di sana, dekat dengan bekas tapak kakinya menurut orang Islam Nabi Adam, menurut orang Hindu Siwa, menurut orang Buddha tapak kaki Buddha di Sri Lanka sana. Swarnadipa katanya, Sarondip, ikutin dia dulu. Nah, jadi makamnya itu sebagian besar di sana karena kocar-kacir, nggak utuh jasadnya. Kebanyakan orang Blitar, 111 orang itu orang Blitar, 49 orang Sulawesi, ada yang dari Bone, ada yang Makassar, ada Angren Rekang, Sulawesi 49. Lamongan juga banyak, Surabaya cuma 2. Sidoarjo ada. Paling banyak orang Blitar. Oleh sebab itu sampai sekarang di Blitar itu ada rumah sakit Syuhada Haji. Sampai sekarang masih ada untuk memperingati itu. Lah di Kolombo sana juga ada tugu peringatan itu. Sampai pilot-kopilot orang Belanda ya tewas sama pramugari, cuma juga tewas semua. 191 nyawa melayang gara-gara 14 bukan 0, harusnya ada 40, oke, Roger dibalas, oke, yes, langsung turun, langsung nabrak tebing itu. Terus 4 tahun berikutnya, tahun 1978 juga ada kembali, tapi kembali dari Jeddah. Kalau ini kan baru berangkat, yang 74, yang 78 itu dari Jeddah, transit ke Kolombo sama untuk ngisi BBM lah. Ini termasuk kecelakaan dalam sejarah orang-orang haji Indonesia sampai trauma. Seakan-akan kalau haji itu pokoknya mau berangkat itu tangis-tangisan, seakan gak akan kembali lagi ya. Kalau sekarang kan canggih, pesawat itu isinya 400 orang sekarang. Dulu cuma 200 nggak ada. Sekarang sudah Boeingnya lebih canggih lagi. Itu namanya dabah itu. Dabah itu sudah makin canggih. Lah kuburan yang 1974 4 Desember itu dibawa 14 Desember sampai ke Indonesia itu ada yang utuh, ada yang tidak utuh. Dimakamkan di belakangnya Masjid Ngampel, dekat makamnya Mbah Bolong, ya. Jadi pas lebarannya ya gampang kok masuk gitu, sebelah kanan, sebelahnya Mbah Bolong. Sampai sekarang masih ada tulisannya. 182 nama-nama orang korban pesawat Martin Air yang kecelakaan ya di Kolombo Sri Lanka sana. 182, kebanyakan dari Blitar. Jadi makamnya banyak di sana, jadi dimakamkan di sana. Orang sana nemu langsung dimakamkan gitu aja itu. Ya kalau di sini kan di sebagian saja untuk memperingati. Oleh sebab itu kalau misalkan orang Indonesia mau ziarah ke Sri Lanka terlalu jauh ya ke Ngampel saja. Belakangnya Masjid Ngampel, pas. Ya. Nanti tanya ke juru kuncinya, ada. Kuburannya kuno apakah boleh dimusnahkan? Bagaimana status kuburan kuno apakah boleh dimusnahkan? Boleh. Jenengan kalau ziarah ke makam Sunan Ngampel, dulu ya, toilet kamar mandi yang sebelah belakang paling ini loh, pintu masuk itu ya, itu dulu tuh makam semua, makam-makam kuno semua dibuat untuk toilet itu. Malah sekarang ada makamnya Tumenggung Wiroprojo itu malah buat pembuangan selokan. Dulu sekitar makamnya Kiai Haji Hasan Gipo sama Kiai Haji Mas Mansur itu makam-makam semua itu. Sebelum peluasan itu, jadi yang peluasan sebelah utara itu dulu makam semua. Nah, makam itu sebenarnya kan 100 tahun itu sudah ada gunanya sebenarnya, hanya simbolik saja, kan sering saya sampaikan itu. Malah di Arab Saudi itu 4 tahun kok. Dipindah entah kemana, dikumpulkan tulang-tulangnya, dikuburkan di mana saya nggak tahu. Ya. Jadi makam itu simbolik. Kalau tidak ada yang merawatnya ya bisa ditumbui, ya.
Malah ada yang malah dibuat apa gitu. Ya itu tadi seperti yang di Ngampel itu. Jadi yang pojok sendiri itu tempat kamar mandi itu dulu tuh makam semua. Sama sebelah utara depan, sebelahnya makam Mbah Soleh itu ya. Itu semua makam kuno dulu tuh. Yang disisakan itu hanya tokoh-tokoh penting aja untuk gede yang sebelah sana itu. Itu. Jadi sebenarnya makam itu jangan didewa-dewakan, apalagi dibuat untuk seperti masjid ya, untuk pesta-pestaan. Itu nggak boleh sebenarnya. Nggak begitu, nggak. Tergantung bagaimana status kuburan kuno. Kalau ada yang ngerawat ya nggak boleh. Kalau ada yang ngerawat ya tetap dirawat ya, gitu. Tapi jangan diagung-agungkan. Gitu. Tapi kalau sudah lama ya, pemahaman umat Islam rata-rata kan umat Islam nanti di hari kiamat itu dibangkitkan dari kuburannya itu. Begitu kan pemahamannya. Ini nanti bahasan selanjutnya. Oke. Yang dimaksud dengan jebul zanab, misalkan tulang ekor dan lain sebagainya itu bangkit dari kuburan asli situ. Apa yang dibangkitkan itu ruh atau jiwanya saja. Kita bahas lagi. Marifah enggak? Yai, dengan kepalsuan nasab Alawi, kenapa keturunan Rasulullah yang di Arab banyak yang diam? Orang Arab sendiri itu sungkan sama kita, nunggu kita ini bergerak semua, Pak Rifangga. Karena takutnya kita ini tidak percaya dengan Arab, ya, lalu kita tidak umroh ke sana, tidak haji ke sana, ya bangkrutlah Arab. Sumber penghasilannya dari mana? Ya, gitu. Kalau nggak ada orang Indonesia, terbesar kuota jamaah haji sama umroh itu dari Indonesia. Dari Indonesia, sak dunya dari Indonenya. Nanti sing nyugihno Arab Saudi wong Indonesia, tapi Indonesia malah tambah melarat. Dihapusi. Aduh ya Allah, subhanallah. Nggih. Justru orang-orang Nusantara yang mati-matian membela nasab Rasulullah. Nggih, inilah yang namanya bendera hitam dari timur ya, Indonesia ini. Gitu Pak Rifangga nggih. Jadi orang Arab sendiri itu nyelametna awake dhewe. Mau di sana ruwet wong Yaman aja antara Houthi, PLC, STC rebutan kekuasaan. Ini kan kepentingan masing-masing antara Iran, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab WA itu. Pak Gavin, nyuwar monggo nggih, Pak Abdul Hamid. Assalamualaikum ya. Nopol res kitab Sulamut Taufik karangan Habib Yai sudah kami teliti. 75% bukan karangan Habib Ba'alawi, tetapi dihabibkan Habib Abdullah bin Thohir itu. Tapi ketika kami telusuri melalui kitab-kitab lain, ya, ternyata ada halunya. Oh, berarti bukan karya dari Habib Abdullah bin Husain bin Thohir itu, gitu loh. Sudah kami bahas, nggih. Sudah pernah kami bahas. Walaupun di dalam kitab Sulamut Taufik itu ada keterangan tentang qala al-Imam Al-Haddad dan lain sebagainya itu. Ya, sama dengan kitab I'anatul Thalibin ya, Fathul Mu'in juga kan ya ada menyebutkan seperti itu. Apakah itu mengisbat? Enggak mengisbat. Hanya mencantumkan saja. Bu Sanjita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika nyawa harus dibayar dengan nyawa dan seterusnya, bagaimana halnya dengan orang-orang yang merusak lingkungan yang berakibat meninggalnya ratusan bahkan ribuan jiwa, nggih, akan terkena hukum karma dengan alam, niatnya sengaja atau tidaknya. Kalau toh misalkan mengeksploitasi hutan, ya sumber daya alam, tapi amal soleh sodakohnya banyak seimbang, ya bisa menutup al-hasanat yudhibnas sayyiat. Karena manusia dalam hidup ini tidak bisa bersih. Wong kita jalan di jalan raya saja kadang-kadang kita benar, nggih. Orang lain menilai kita salah kok. Kita jalan di jalan raya ya terlalu lambat salah, terlalu cepat juga salah. Wong saya pernah kok. Saya itu ya nyetir mobil, ya kecepatan ya standar lah. Ngono iku dibisui wong kok didoni, pernah itu saya. Saya nggak pernah, mungkin mereka itu kesusu, ganggu di depannya ada mobil, maunya seperti tol itu cepat gitu ya. Nah akhirnya kemungkinan terus langsung misuh itu. Padahal ya nggak pernah lapis, ya nggak nyenggol, ya nggak zigzag, ya nggak motong. Nah inilah orang Bu Sensita. Jenengan bener, tapi kadang-kadang tetangga, teman, saudara kadang menilai jenengan nggak bener. Begitu juga ketika pengusaha, ya bener mau dapat izin dari negara kok, ya bayar pajak, income ke APBN kita, dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Lah masalah bencana, ya kan nggak setiap tahunnya. Ini kan gara-gara siklus badai siklon itu ya Pak, ya yang baru gitu ya. Karena hujan terus.
ya, derasnya curah hujan tinggi, tidak seperti biasanya. Oleh sebab itu dari hari ini sampai akhir tahun nanti, sampai awal tahun 2026 yang akan datang, kita ya hati-hati. Jangan berwisata ke gunung-gunung yang tinggi, ya. Waya udan menikmati apa ya, nggak enak lah ya, gitu. Oke, kalau di jalan ya hati-hati, bismillahi. Kemarin di Singosari Pandaan yang tewas 2 dari Jakarta, tapi ditutupi beritanya itu mau ziarah ke Kol Malang. Nggak dibuka itu, saya tahu, tapi saya nggak mau buka lah daripada nanti dikira saya ulama sok nanti itu. Wah, saya nggak ulama sok, dikatakan sok ibu saya kita oleh tadi yang ngomong ke saya. Tapi siapa? Pak siapa tadi? Lali pokoknya, Pak Ada itu tadi yang sudah saya baca itu. Nggih. Sambil membaca tulisan yang sekarang. Pak Karang ngembel, Blitar ikut mirengaken ya, oh nggih. Blitar ikut mendengarkan, mirengaken itu bahasa Jawa. Nggih, siap. Pak Suyono. Suatu hari santri-santri dijadikan tentara oleh Habib Tarim setelah pondok-pondok dikuasai. Indonesia milik Tarim, peace. Oh nggih, Pak Suyono. Oleh sebab itu kan saya sudah pernah ngomong berkali-kali. Hati-hati dan waspada. Kita ini diperalat, kita terlalu lugu. Contoh lagu, ya, Qadukal mayyasiyatandi ngono kae dhewe sholawat ya. Siaran sepak bola Bahrain ya. Alhamdulillah betul hasil maharif hasil min tadfari khuruj ada Qur'ane fasih ya. Maca manakib fasih. Baik ku siaran sepak bola bahasa Arab ku ya ngono kok. Ya sama dengan seperti itu. Ya tarim, ya tarim, ya tarim. Bahasa Arab ya tarim, ya tarim. Artinya apa orang ngerti? Ngono ya tinggu pujian nih, sadurunge sholat nih. Kita ini terlalu terbelakang, mohon maaf saya sendiri yang terbelakang. Saya terbelakang. SDM rendah saya ini. Jadi seperti yang Pak Suyono tuliskan ini benar memang. Jadi dipondokkan ke pondoknya Yai Imad, Yai Marzuki Mustamar. Pak Ali Ahmadi, kenapa di Indonesia nggak ada razia kepada imigran ilegal, Yai? Sungkan. Kadang kepolisian kita itu maju mundur. Tidak seperti negara-negara lain imigrasinya ketat, harus diketati. Gara-gara apa sih ya? Pegawainya dari dinas imigrasi dan kepolisian kita ini ganti-ganti pimpinannya itu loh. Jadi semakin lama ya semakin lemah terus pengawasannya, ganti belajar lagi, baru lagi, peraturan baru lagi. Gitu. Lawang dari China, daratan yang datang ke Indonesia yang ada di pantai Indah Kapuk sana, Jakarta Utara, ya Pulau Reklamasi sana, pengawasannya ya kurang ketat kok. Ya. Apalagi yang masuk-masuk ke dalam. Sebab itu kalau misalkan ceramah-ceramahnya tidak berbahasa Arab itu nggak usah diterima, nggak ngerti budaya sini. Ceramah di sana saja, menata orang-orang Yaman yang bertikai, 3 STC, Housi dan PLC sana, itu saja. Pak Ali Ahmad, Pak Mat Edwet, Pak G, sehat selalu dan panjang umur, matur suwun amin. Terus berikutnya Pak Salas Kitab Tiram. Hadir Pak Yai telat nih Mak. Oh nggih monggo enggak apa-apa Pak Salas Kitab Tiram nggih. Pak Tambarjo luruskan sejarah. Oh siap. Nggih. Pak Wardono Sosro Bahu. Sembeng bae jini Mak. Salam. Jangan kendor rungkatkan nasab botong kromolan siap. Pak Redi Sumanto, Gending Probolinggo ikut nyimak. Oh Gending. Gending sama Gading itu beda. Nek Gading itu kecamatannya Wangkal. Gading Wangkal. Tempatnya Kanjeng Dimas Kanjeng itu. Nggih. Kalau Gending ini langsung exit Gending ya, tol ya. Surabaya langsung exit Gendil. Sekarang sudah mulai masuk Paiton ini sudah. Nggih. Pak Rifangga sudah. Pak Gavin nyimak rombong nggih. Pak Abdul Hamid, sama ya ini. Bu Zaizita sudah tadi. Terus berikutnya Pak Toko Suryo. Pak Rizik di Indonesia membuat masalah seolah-olah demo-demo menunjukkan bahwa dia nomor 1, tapi karena pejabatnya sudah kena gendam. Setelah pada nyimak kiai yang jujur apa masih percaya? Nggih, seharusnya sadar semua. Nggak ada yang namanya cucu Nabi itu mengajak perang saudara, itu nggak ada. Asa kalau mau perang, bunuh, itu ngomong apa? Kita nggak pernah ngomong seperti itu. Bahkan kita ini saling menghindari. Perang dengan sesama saudara itu nggak jago. Bukan kesatria, ya. Kasihan itu saudara kita. Saya lebih baik mengalah saja sementara,
1-2 mengalah ya. Mau buat apakan terserah. Terserah mau diapakan saya terserah. Tapi kalau sudah yang kelas 3 ya amarah. Pak Redi Susanto nggih. Berikutnya Pak Masruri. Pak Yai, tolong ingatkan saudara kita untuk mengenal jati diri untuk menjadi manusia pejuang dan mengenal dalam diri manusia ada nur, buat nur rasa dan nur cahaya nggih. Nggih Pak Masruri nggih. Dulu nenek moyang bangsa kita superior semua. Gara-gara penjajah akhirnya inferior, yang akhirnya menghambat peradaban yang ada di Indonesia. Dulu sebenarnya sudah diwanti-wanti oleh sesepuh-sesepuh kita. Oke, dari Arab digarap, ya Jawa itu digawa. Ojo ditinggalno budayane sing apik sing enggak ngelanggar syariat. Karena apa, itu kekayaan kita. Ana wayang, ana ludruk, ya ana ketoprak, enggak apa-apa, itu diuri-uri enggak apa-apa. Misalkan sedekah bumi, sedekah laut, yang penting jangan mubadir, berlebihan. Oh, namanya orang itu kan namanya budaya ya. Sepenting misalkan sirah kebo daripada dilarung ya dimakan saja kan enggak apa-apa. Itu. Jadi kalau yang berlebihan itu yang tidak boleh. Misalkan sedekah gunung, kawah, ya sedekah laut, sedekah bumi, dan lain sebagainya. Bukan sedekah, ini berdoa bersama. Di situ adakan pengajian gitu loh, untuk membabar ilmu agama, ilmu dunia, memberi semangat kepada semuanya untuk kemaslahatan hidup dunia sampai akhiratnya. Begitu. Oke. Jadi kadang-kadang ono pentas musik ya silakan, namanya orang hiburan. Nah, jadi misalkan kayak lagunya Baji Rumah Irama, senyum tersenyumlah dan seterusnya, itu nggak apa-apa, namanya orang hiburan. Ya, orang hiburan. Nggak boleh melarang orang senang, nggak boleh. Pak Cecep Pantenan, semoga kita semua nyimak ngaji orang ilmu berkah, amin matur suwun nggih, sami-sami nggih. Pak Miskianto, maksudnya turun 2000 feet bukan mil pagi. Oh nggih, 2000 feet nggih, Pak Mugian nggih. 2000 feet, 2000 feet itu dari daratan nggih. Kalau mil itu jarak. Oh nggih. Ya, diingatkan begitu Pak Miskianto. Pokoknya intinya substansinya sama. Intinya memahami antara 14 dan 40 itu. Harusnya 40, harusnya itu 40, Roger 40, akhirnya turun 2000 feet nggih, bukan mil Pak Yai. Oh nggih. Jarak itu 70 km nggih dari Bandara Kolombo pada waktu itu nggih. Pak Miskianto ini lahirnya tahun berapa nggih? Kalau 74 51 berarti umurnya. Nggih, matur suwun. Nah, ini loh Pak Miskianto, saling mengingatkan masalah feet dan masalah mil. Nggih, mil. 1 mil itu berapa kilometer? Nah, itu kalau feet itu ketinggian nggih. Nggih. Pak Cecep Pantenan, masalah kayak tentang sejarahnya luas saya akil curhat nggih, insyaallah sama-sama. Peranto realan. Assalamualaikum, Jeddah hadir. Oh nggih, waalaikumsalam. Kaifa haluk ya akhi? Fil Jeddah, Saudiyah al-Arabiyah. Sami'tu al-akhbar min hunaka. Turun hujan yang lebat, banjir di Jeddah. Ya itu. Nggih, Pak Dewa Bujangga ya. Oh nggih, Pak Dewa yang kami doakan tadi Pak Samsul nggih, Pak Dewa Bujangga semua dapat hidayah nggih. Hidayah itu milik Allah. Nggih Pak Samsul, terima kasih diingatkan. Pak Sekian Najibah, saya orang Tegal Kiai, banyak banget habib-habib yang dawir di sini. Oh jangan dikasih. Memberi tapi memaksa nggak boleh dikasih. Kasihkan ke fakir miskin, duafa, cacat, yatim piatu itu. Yang penting janda-janda tua itu. Nggih, kalau mereka kasih pekerjaan saja, tapi jangan ceramah. Kerja apa ya? Usung-usung apa itu, kalau di sawah ya buruh nggak apa-apa itu. Nggih begitu. Pak Ali Rawi, Pasuruan nyimak Yai go, siap. Mas Ujang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai info, tambang emas luar Jawa, kelompok WNA Cina berani menganiaya TNI. Inikah bukti lemahnya penegakan hukum di negeri kita? Matur suwun. Nggih. Pak TNI Polri itu banyak yang berekonomi lemah. Oleh sebab itu Pak TNI Polri itu harus orang yang kaya-kaya, dimakmurkan, gajinya dibesarkan supaya tidak korupsi. Gamah disogok, dihina-hina ini sama ini, kasihan sebenarnya. TNI Polri itu gajinya berapa sih? Mohon maaf untuk golongan tertentu masa kerja itu dengan gaji saya lebih banyak gaji saya kok. Nih. Jadi kadang ada orang yang
menghina-hina saya karena saya hidup dari panti asuhan. Saya bukan seperti kiai atau ulama pada umumnya. Saya itu bekerja seperti Anda. Bahkan Anda malah nggak bekerja ya, malah ndawiri saja. Gitu. Dan seperti itu. Jadi ini ya nggak pantas wong tamu kok wong Cina tamu kok malah tambah menganiaya TNI Polri. Itu bagaimana? TNI itu malaikat kualat nanti. Ini pentingnya birokrasi yang ada di negara kita harus tegas membela bangsanya atau membela bangsa lainnya. Itu aja. Gitu. Wong Indonesia ini wong sing utangi malah lebih garang daripada sing utangi kok. Sing utangi kan Cina ya. Tapi nong kene malah justru sing diutangi malah sing kelawan sing utangi. Jadi nggih, ini kabukti lemahnya penegakan wah ini kedaulatan kita terganggu Mas Ujang. Nggih, enggak tepat itu, enggak bener itu. Harus Pak TNI Polri paploki saja. Mencari makan di Indonesia, gajinya malah gaji Cina. Orang Indonesia digaji cuma 4 juta. Kerja di Indonesia gajinya gaji dari Cina sana, gajinya 17 juta. Nggak adil. Ngono main sewani karo TNI. Bagaimana? TNI itu yang menjaga kedaulatan kita, keamanan kita. Nggak ono TNI Polri, rusuh, chaos semua. Nggih. Yang menjaga perbatasan laut dan udara kita semua dari TNI kita. Inikah bukti lemahnya penegakan hukum? Nggih, sing nang Jakarta, sing nang pusatnya ya, diam saja. Hubul waton minal iman kita ini terkikis lama-lama ini. Pak Nur Santi, Depok ikut ini Pak ini siap nggih, Pak Boroni eping eling bekti nggih siap nggih, matur suwun. Pak Nuswanto. Pak Muhajirin Jamilun, keinginan plat G atau Habib ingin menguasai Indonesia memakai kendaraan PBNU. Kalau ini sukses, langkah selanjutnya para kipin akan dibenturkan dengan penguasa untuk memperjuangkan khilafah versi Habib. Nggih, Pak Muhajirin Jamilun. Kan jelas, NU geger duel gara-gara Israel, ya kan? Gara-gara Israel dan gara-gara fitnah Dajjal. Jadi, nggih sing hati-hati. Nggih sing hati-hati, berhati-hati. Nggih, NU saja ini bukti di depan mata kita ini gambaran kecilnya Indonesia tercinta kita ya NU ini. NU sudah di kotak-kotak diadu domba. Nanti Indonesia kalau nggak tegas, ayo yang tegas. Oke, insya Allah buku saya seminggu lagi sudah jadi dalam minggu-minggu ini dan nanti akan langsung kita presentasi untuk menyadarkan seluruh anak negeri supaya kedaulatan terjaga di negeri kita ini. Demikian malam hari ini pertemuan ngaji yang berjudul Saudi Arabia kerahkan Dabbah ke Hadramaut Yaman. Dabbah di sini adalah Dabbabah tank, kendaraan tempur tank namanya. Sudah terbukti 3 hari yang lalu sudah masuk ke Hadramaut Yaman, mendukung PLC yang punya kepentingan yang sama dengan STC yang didukung Uni Emirat Arab, tapi berbeda pandangan misi dan visi. Intinya tetap melawan Houthi yang didukung oleh Iran, STC didukung oleh Uni Emirat Arab, PLC didukung oleh Arab Saudi. Dan sudah masuk ini. Nanti Saudi Arabia sudah masuk. Oleh sebab ini hati-hati. Kalau ini dimanfaatkan oleh STC, apalagi Houthi atau PLC untuk menguasai spiritual di negeri kita ini, berbahaya. Apalagi orang kita ini, saya bodoh-bodoh termasuk saya, ya gampang dibohongi oleh yang berjubah agama. Mohon maaf, saya sendiri yang bodoh itu. Sebab itu hati-hati. Ini semua kepentingan kita ini hidup di era digitalisasi, bukan era halusinasi loh ya. Hati-hati dan waspada. Elingo, hati-hati dan waspada. Lebih baik cintailah produk-produk Indonesia kita ini. Gitu. Dan ayo kita jaga kedaulatan budaya, kedaulatan Nusantara yang meliputi agama yang berbudaya. Mas Ujang 100.000 terima kasih. Jazakallah khair. Matur suwun Pak Mami Abdurrahman nggih. Mas Ujang jazakallah khair, semoga dibalas oleh Allah dengan balasan kebaikan di dunia sampai di akhirat berlipat-lipat ganda 100, 700 sampai lebih di dunia sampai di akhirat. Matur suwun, terima kasih semuanya atas keikutsertaan pada acara ngaji kita pada malam hari ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia hatta akhirah. Ini hanya sekedar mukadimah saja, untuk isinya jangan kembangkan sendiri di mana Anda berada. Demikian, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu, sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Muqaddam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru mereka lah yang membuat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan Rohingya, kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa dipahami kan? Tetap semangat terus, semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.